Nah, dikali 5.000, kan harga jualnya 5.000 per kilo. Berarti tinggal 490 dikali 5.000 ya. Hasilnya berapa nih? 2.450.000. Oke. Jawabannya yang B. Ingat, kalau ditanya harga jual seluruhnya, kalian harus kurangi dulu sama tara 2% setiap karung. Jadi jangan langsung ini dikali ini terus dikali ini, tapi kurangi dulu sama hasil taranya. Lanjut ya. Nomor 14. Sekarang udah mulai sudut. Sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam tersebut. Ada jam, anggaplah ini jam 12, 6, 9, 3. Kan kalau jam itu dibagi dari 12 ya, dengan ini. Nah, dia menunjukkan angka 12 sama 3. Yang ditanya adalah sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam tersebut. Jadi sudut ini berapa nih? Udah ketahuan ya kalau kayak gini. Ini kan tegak lurus. Berarti kalau tegak lurus, sudutnya gimana? 90 derajat. Atau kalau mau dihitung, berarti dari jam 12 ini ada berapa nih? Jam 12, 1, 2 ya. Kan habis jam 12 ini 1, 2. Hari ini kan ada 1, 2, 3. Nah, masing-masingnya itu kan 30 kalau di jam. Kenapa 30? Karena jumlah lingkaran itu kan, jumlah sudut lingkaran itu 310. Habis itu per jamnya itu dibagi 12, kan ada 12 jam. Berarti berapa nih? 30 derajat. Jadi tiap dia menunjuk 1 jam itu 30 derajat misalnya. Nah, dikali 3. Jadi hasilnya 39 derajat. Ya. Jawabannya yang apa? Lanjut nomor 15. Masih sudut lagi. Yang ini gimana nih? Besar sudut CED pada gambar di atas. CED gimana CED? Ini kan ada garis lurus, terus ada garis yang ke sini, ke sini. Ini 4A plus 10 derajat. Agak kali dulu ya. Yang ini 5A plus 15 derajat. Yang ini 20 derajat. Yang ditanya adalah bukan A. C, D, D. Yang ditanya adalah sudut CD, sudut CED. CED yang mana nih? Berarti CED ini ya. Nih, yang ditanya ini berapa nih besar sudutnya? Ini cari gimana nih? Tinggal kalau satu garis lurus ini jumlah sudutnya berapa? 180 ya. Berarti ini dijumlahkan semua, nanti cari variabel A-nya, habis itu nanti disubstitusi ini. Jadi 20 derajat plus berapa? 5A plus 15 ditambah 4A plus 10 sama dengan 180. Gitu ya. Terus ini kan bisa didapat ke sana. Jadi ukur ini yang satu variabel. Berarti 5A keluarin rumusnya plus 15 plus 4A plus 10 sama dengan 180. Ini yang 20 didapat ke sana jadi ini 20. Terus habis kayak gini, ini kan ada 5A, ada 4A, dijumlahkan ya. Jadi 9A
Terus ini ada 15, ada 10. Berarti 25 sama dengan 160. Sekarang 9A sama dengan 160 dikurangi jadi men 25. Ini. Ini berarti 9A. Sini ya, pindah sini. Itu kan 9A sama dengan 160 dikurangi 25. 25 yang dari sebelah sini tidak luas ya. Jadi 9A sama dengan 135. Nah, ini. Terus 3 dibagi 9 berapa nih? A-nya sama dengan 18,3 benar nggak? Coba ya, ntar ada yang saling. Aduh. 9A sama dengan 135 dibagi 9. A sama dengan 135 dibagi 9 sama dengan 15. Jadi A-nya 15. Tinggal substitusi ke sini ya. Si Ede tadi berapa? 5A plus 15 sama dengan berapa gitu? 5 ini kan 15 plus 15. 5 kali 15 berapa? 75 plus 15. 90 kali ada nggak jawabannya? Nggak ada jawabannya ya? Harusnya 90 berada. Salah yang sama. Oke, sekarang nomor 16. Nah, kalau nomor 16 ini ada dipotong. Ini sifat-sifat sudut ya. Ini A1, A2, A3, A4. Ini B1, B2, B3, ini B4. Yang ditanyakan adalah sudut A2. Yang adalah sudut A2 sama sudut B4. Ini gimana sifatnya? Sehadatkah, bertolak belakangkah, berseberangan atau berseberangan dalam atau berseberangan luar? Nah, coba. Ini kan ada garis ini ya. Juga ada garis ini. Jadi sudut ini dan ini adalah sudut yang berseberangan luar. Seberangan luar. Kalau yang sehadap, yang mana yang sehadap? Yang sehadap ini ya, A1 sama B1. Ini harus diingat ya. Terus bertolak belakang yang mana nih? Bertolak belakang B1 sama B2. Terus berseberangan dalam. Kalau berseberangan dalam berarti yang mana nih? Ini ya, ini sama ini berseberangan dalam. Oke, lanjut ya. Nomor 17. Nomor 17 sama kayak nomor 15 nih, hampir sama. Yang ditanya adalah besar sudut AOC. Ini ya. Ada sudut, ada garis, sudah garis ke sini nih. Ini 3A, terus ini 5A plus 60 derajat. Yang
Yang ditanya adalah AOC. OC. Berarti ini ya. Nah, satunya berapa nih? Ini tinggal dijumlahin aja ya. Berarti 5A ditambah 60 ditambah 3A sama dengan 180. Yang A dijumlahin lagi sama yang A, berarti 8A sama dengan 180. Ini pindah ruas ke sini. Jadi ini 60. 8A sama dengan 120. A-nya dibagi 8. Ya, bagi 8. 15 ya? 15 ya. Jadi sudut AOC tinggal dimasukin, ini 15 kan? 5A, berarti 5 kali 15 ditambah 60. Kali dengan berapa? 75 ditambah 60 sama dengan 135 derajat. Oke ya. Nomor 17. Jawabannya yang D. Oke. Sekarang nomor 18 masih tentang sudut. Itu gambar apa? Dua buah sudut yang saling berdekatan pada jajar-jajar ya. Nah, katanya yang ini 2x. Yang ini berapa nih? 3x plus 30. 3x plus 30. Berarti gimana? Sama ya? Jadi kalau dua buah sudut yang berdekatan pada jajar-jajar, maka jumlahnya akan 180. Jadi sudut yang ini dijumlahkan dengan sudut yang ini, hasilnya 180. Ini juga sama ya? Hasilnya 180. Kalian harus ingat ini. Soalnya di kisi-kisi yang ditanyakan adalah variabelnya. Terus, gimana caranya sama kayak yang ini ya? 2x plus, ini kan 3x plus 30 sama dengan 180. Ini berarti 5x. Sama dengan 180 dikurangi 30. Ini kan 30. Pindah ruas jadi begini. Oke, 5x sama dengan 150. Jadi x-nya 150 dibagi 5 berapa? 3 ya. Sore 30 derajat. Kan yang ditanyain adalah nilai x-nya. Berarti jawabannya adalah 30 yang ini. Jawabannya adalah yang A. Nggak perlu disubstitusi kalau cuma ditanyain nilai x-nya aja. Oke, sekarang lanjut nomor 19. Nomor 19 masih tentang sudut, tapi pada segitiga. 2x. Ini berapa? 4x. Ini 3x gitu ya. Nah, nanti yang ditanyain adalah jumlah sudut B-nya, kan A, B, C. Yang ini beralian kan. Terus, kalau jumlah sudut pada segitiga berapa? Jadi harus diingat nih yang ini, jumlah sudut pada segitiga sama dengan 180. Ini ya. Maka sama aja kayak itu, tidak dijumlahkan. 2x plus 4x plus 3x sama dengan 180. Berarti 7x 9x sama dengan 180. Karena ini semua variabelnya sama, tinggal dibagi semuanya. Cari x-nya 180 per 9 sama dengan 20. X-nya 20. Nah, di soal lihat yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan sudut B bukan X. Jadi si X-nya harus disubstitusiin ya. B itu kan sudutnya 4X. Maka 4 dikali 20. Berarti 80 derajat. Jadi jawabannya yang mana? Yang D.
Oke, ngerti ya? Yang kalian harus hafal itu adalah jumlah sudut pada segitiga, terus jumlah sudut yang berdekatan pada jajar genjang, terus jumlah sudut yang lurus. Nah, sekarang nomor 20 udah ke bangun. Nomor 20. Ada gambar layang-layang. Dan A, B, C, D, E. Nah, yang diketahui perbandingannya, katanya perbandingan dua diagonal, terus sama luas. Maka panjang diagonal terpendek adalah di kisi-kisi soal jelas ya. Kalau nanti bakalan ada soal tentang layang-layang yang diketahui perbandingan sama luasnya, terus ditanyain panjangnya. Nah, kalian harus sebut caranya. Sini ya. Oke, perbandingan diagonal pendek sama panjang. Perbandingan diagonal. Diagonal. Berapa nih? Diagonal itu yang sih? Ini kan, ini yang panjang, sama ini yang pendek, gitu kan? Nah, 5 banding 3. Berarti yang panjang yang ini kan, yang pendek yang ini. Terus luas layang-layangnya, luasnya berapa kan? 30 cm persegi. Maka panjang diagonal pendek adalah panjang diagonal pendek. Diagonal pendek. Ya udah lagi. Nyarinya gimana? Cari dari luas layang-layang ya. Luas layang-layang apa maksudnya? L sama dengan D1 kali D2 per 2. Jadi setengah dikali D1 kali D2. Atau itu biasanya setengah kali D1 kali D2. D1 mana, D2 mana, ini saya ambil. Nah, para perbandingannya yang panjang dulu, berarti ini diagonal yang panjang, ini diagonal yang pendek. Terus, karena ini perbandingan, jadi kita tambahin variabel ya. Kayak tadi kalau perbandingan, kita tambahin pakai variabel. Misalkan ini ditambahin variabel A. Luasnya berapa? 30 cm ya, persegi. Diagonal 1 berapa? 5A. Kali diagonal 2 berapa? 3A per 2. Ini kan kali silang, 30 kali 2, 60. 5A dikali 3A berapa nih hasilnya? Kalau tadi kan tambah-tambah tuh, kalau dikali berarti 15A. Ingat A-nya juga kali, berarti A 2. Gitu ya. Terus, nah 60, ini kan kita mencari A-nya dulu. Berarti 15-nya pindah luas ke sini ya. Sisa A kuadrat. Ini 50 dibagi 60 dibagi 12 sama dengan 4 ya. A kuadrat. A-nya berapa? Akar dari 4. Akar dari 4 berapa? 2. Gitu. Jadi A-nya 2. Sekarang yang ditanyakan adalah diagonal pendek. Diagonal pendek itu berapa? 3A. Berarti 3 dikali 2 sama dengan 6 cm. Dari jawabannya yang gini ya. Ingat ya pengalian ini sama rumus ini. Kalian harus ingat rumusnya. Oke, lanjut nomor 21. Nomor 21. Berapa menit lagi, Kak? Kak, suaranya kecil. Oh. Suaranya kecil ya? Oke, bentar ya. Kedengeran nggak?
Iya, suara kecil. Jauh sih. Oke, aku berusaha untuk membesarkan suara dulu. Ini udah ya, udah aku gedein volumenya. Sekarang kan itu ada soal persegi nih ya, persegi panjang namanya. Nah, yang ditanyain adalah panjang sisi persegi adalah, jadi ada dua bangun datar, yang satu persegi. Nanti kalau yang tadi suaranya kecil dan gak jelas, di akhir boleh ditanyain ya. Terus yang ini persegi panjang. Panjangnya ini 40 cm. Terus yang ini 20 cm. Terus yang diketahui adalah keliling persegi panjang, keliling yang ini itu 2 kali keliling persegi ABCD, jadi 2 kali keliling ini. Nah, caranya gimana? Kan keliling persegi panjang sama dengan 2 kali keliling persegi ya. 2 kali keliling persegi. Ini keliling persegi panjang jadinya berapa? Tinggal dijumlahin aja ya. 20 ditambah 40, ini kan 20 juga, ditambah 20 ditambah 40. Jadi berapa? 40, 120 ya. 120 sama dengan 2 keliling persegi. Keliling perseginya kan nggak tahu, tapi kita bisa tahu dari ini ya. Jadi 120 per 2. 2-nya pindah luas kan ke sebelah kiri. Sama dengan keliling persegi. Jadi keliling perseginya berapa? Tinggal dibagian 60. Oke, jadi keliling perseginya 60 ya. Nah, yang ditanyain adalah panjang perseginya berapa? Kalau keliling perseginya 60, maka panjangnya berarti tinggal 60 dibagi 4. Itu ya panjangnya. Kan ini kalau keliling gimana? Ditambahin ya. Sisi yang ini tambah sisi ini tambah sisi ini tambah sisi yang ini, berarti 60 dibagi 4 karena ada 4 sisi. Thank you for choosing. Berarti 60 dibagi 4 berapa? 60 dibagi 4 15 cm. Ini panjangnya ya. Oke, ini jawabannya ya. Udah mau habis Kak, berapa menit lagi? Kayaknya Zoom-nya udah mau habis. Kalian ada yang mau ditanyain nggak? Dari soal nomor 1 sampai soal nomor 21. Halo? Atau tadi ada yang nggak jelas nggak? Siapa nih? Thank you for choosing Zoom. Soal nomor 20. 60 dapat dari mana, Kak? Soal nomor 20. Ini ya. 60 dapat dari mana? Ini kan dikali silang. Kan? 30 dikali 2, itu dapatnya 60. Berarti ini ke sini. Ini enggak? Jadi ini kan per nih. Di sini ya. Misal ada A per B dikali sama dengan B. Ini gimana nih? Berarti A sama dengan B dikali B. Nah ini juga sama nih. 30 dikali 2 sama dengan ini kali ini kan 5A kali 3A. Ngerti nggak, Dir? Dikali silang aja, Dir. Halo. Oke, Kak. Oke, ngerti ya? Kali silang itu mah. Ya, ngerti, Kak. Bukan Dir yang nanya. Maaf ya, bukan Dira ternyata. Salah. Oke, ada lagi nggak yang nggak jelas?
Nomor 21 jelas nggak? Kenapa dapat 60? Oke, lanjut aja kali ya. Sambil menunggu habis. Nah, sekarang adalah masih 22. Di kisi-kisinya katanya kalian bakal dikasih soal yang diketahui jenis besar sudutnya. Nah, nanti ditanya jenis sudutnya apa kira-kira. Nah, sekarang diketahui segitiga PQR, karena ada segitiga PQR. PQR. Dengan sudut P sama dengan 45. 45. Terus Q 45. Ini ya. PQR. Ini 45, ini 45. Nah, diketahui jenis segitiganya apa? Kan tadi jumlah segitiga itu berapa? 180 ya. Kita cari tahu dulu besar sudut R berapa nih? Jadi 180 dikurangi 45 ditambah 45. Dari mana 45 tambah 45 ini kan? Sama dengan berapa? 180 dikurangi 90. Berarti sudutnya ini 90. Nah, yang ini besar sudutnya ternyata 90. Kalau 90 kan siku-siku ya, jadi jaraknya kayak gini bentuk sudutnya. Alhamdulillah. Ini P, ini Q, ini R. Itu kan? Ini 45, ini 45, ini 90. Kalau 90, dia siku-siku nih. Berarti langsung aja ya jawabannya yang B. Segitiga siku-siku sama kaki. Sama kaki karena Lain-lain nahu. Agung. Agung. Nih. Agung. kenapa? Oke, ngerti? Oh, nggak ada juga. Terus lanjut ya, 23. Nomor 23, besar sudut ABC. Ini juga sama ya. A, B, C. Ini siku-siku. Ini 3X, ini berapa? 2X. Nah, berarti karena ini siku-siku berarti udah jelas ya 90 derajat. Ditambah 3X ditambah 2X sama dengan 180. Ingat jumlah segitiga, sudut pada segitiga adalah 180. Berarti ini dijumlahin ini yang pindah ruas ke sini. Berarti 5X, 3X ditambah 2X, 5X, 180 dikurangi 90. Berarti X sama dengan 90 per 5. Sama dengan berapa? Nomor 28. 18 ya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah A, B, C. Berarti yang 3X ini ya. Sudut B yang ditanyakan. Berarti 3X itu tinggal 3 dikali 18. Berapa nih? 54 derajat ya. Kan ditanya sudut A, B, C. Berarti yang ini sudut A, B, C. Oh, ini sudut apa? Sudut A, C, B. Nah, yang ini sudut A, C, B. Yang ini sudut apa? Sudut BAC atau CAB. Oke, sampai sini. Ada yang kurang jelas? Nah, sekarang
nomor 24. Berikut merupakan sebuah bangunan segi 4. Pertama, ciri-cirinya memiliki sepasang sisi berhadapan sejajar. Terus yang kedua, jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180. Kalau sisi sejajar apa? Ini sejajar kan ya? Terus katanya sudut yang berhadapan tadi berapa? 180. Yang berdekatan. Ini 180 jumlahnya. Ini bangun apa? Ini bangun trapesium. Jelas ya, dua sisi sejajar yang saling berhadapan. Ini sisi sejajarnya. Oke, sekarang nomor 25. Nah, nomor 25, sebuah taman berbentuk segitiga siku-siku. Taman berbentuk segitiga siku-siku. Ini siku-sikunya bisa di sini. Terus luasnya berapa? 54 ya. Luasnya 54 cm persegi. Jika perbandingan kedua sisinya yaitu 3/4, maka keliling taman tersebut adalah perbandingan sisinya kedua sisi sama dengan 3/4. Berapa keliling tamannya? Jadi kelilingnya berapa? Nah, ini gimana nih? Kan ini A, ini T ya. Ingat kalau perbandingan harus apa? Dikasih variabel ya. Berarti luas segitiga apa? Setengah alas dikali tinggi ya. Luasnya maksudnya 54. Setengah alasnya yang mana nih? Mana terserah ya. Misalkan 3A dikali 4A. Kan dua sisinya nih, perbandingan dua sisinya. Terus kita cari dulu berarti A-nya berapa? Ini kan bisa dicoret ya. 2A. Berarti 54 sama dengan 3A dikali 2A. Berarti 6A kuadrat. Gitu kan? Nah, di sini. Tinggal 54 dibagi 6. 6-nya tidak luas ya, karena kita mau nyari A-nya. Sama dengan A kuadrat. Berapa nih? 9 A kuadrat. A-nya sama dengan akar dari 9. Sama dengan 3. Itu ya. Berarti ini tadi berapa? Ini 3A ya. Ini 3A. Ini 4A. Buat nyari kelilingnya gimana? Tinggal masukin 3A sama dengan berapa? 3 dikali 3 sama dengan 9. Terus 4A. 4 dikali 3 sama dengan berapa? 12. Kalau pengen nyari keliling, kita harus tahu kan semua sisinya berapa. Nah, tinggal karena itu sisi miring, berarti sisi miring sama dengan 9 kuadrat plus 12 kuadrat ya. Sama dengan 81 plus 144. Akar berapa nih? Delapan satu 144. 5 12 25 ya. 25. Berarti kelilingnya 15. Kok keliling 15? Sisi yang ini 15. Berarti nyari keliling gimana? Ditambahin ya. Kan udah dapat nih 9, 12, sisinya sama 12. Tinggal dijumlahin 9 tambah 12 tambah 15. Ini berapa nih? 21 tambah 15. 3, 6. Jadi gitu ya. Yang nomor 23, nomor 25 agak ribet, ada yang mau ditanya enggak?
Ini jawabannya beda. Ini apa? Oke, sekarang nomor 27. Oke, selesai dulu. 26. Apa nih soalnya? Trapesium ya, nomor 26. Sebuah trapesium memiliki perbandingan sisi sejajar, gitu kan? Sisi sejajarnya katanya berapa? 2:3. Kan berarti 2A banding 3. Terus tingginya 4. Tingginya mana nih? Tingginya ya. Tingginya 4. Luasnya 30 cm persegi. Yang ditanyain adalah panjang sebenarnya dari sisi-sisi sejajar. Jadi panjangnya berapa, panjangnya berapa, gitu ya. Ingat nih rumusnya apa? Luas trapesium. Ini udah jelas banget ya, di sisi disebutin kalau diketahui perbandingan sama luasnya. Jadi kalian harus punya cara ngerjain. Berarti luas trapesium apa? A, ini ya, aku yang ini. Jumlah dua sisi sejajar A plus B per 2 dikali T. T-nya yang ini. A plus B itu jumlah dua sisi sejajar ya. Jadi luasnya berapa? 30 ya maksudnya. A-nya berapa nih? 2A. Karena perbandingan plus 3A per 2 dikali T-nya 4. Nah, udah kayak gini gimana? Berarti kita harus cari A-nya. Ini tinggal dicoretkan. Ini 4 dibagi 2. 4 dibagi 2, terus 30 sama dengan ini berapa nih? 5A dikali 2. Jadi 30 sama dengan 10A. A sama dengan 30. 10-nya pindah luas ya, keluar. Berarti A sama dengan 3. Coret-coret. Nah, dapat kan A-nya 3, tinggal disubstitusi ke perbandingan tadi. Berarti 2A sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Ini 3A. Berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah 6 dan 9. Berarti yang A. Gitu ya. Ingat rumusnya ini ya. Harus hafal. Nah, sekarang nomor 27. Ini udah ke statistika. Jadi katanya 10 wanita mempunyai rata-rata tinggi badan 155 cm. 10 wanita ya. 10 wanita rata-rata tinggi badannya itu 155 cm. Terus 3 orang wanita dikeluarkan dari kelompok tersebut. Kemudian rata-rata tinggi badannya menjadi, kalau ada rata-rata tinggi badan menjadi, berarti itu namanya X gabungan ya. X gabungan berarti 156,5 cm. Rata-rata tinggi badan ketiga wanita tersebut adalah, nah ini adalah rata-rata 3 wanita yang dikeluarkan. Itu berapa? Ini gimana nih? Ini pakai rumus gabungan ya, X gabungan, rata-rata gabungan. Berarti X gabungan. Masih ingat gak rumusnya? Rata-rata 1 dikalikan 1 ditambah. Nah, ingat karena di soalnya itu dikurang, dikeluarkan, berarti dikurang ya. X2 ini yang mana? Yang ditanyain ya, X3 wanita ini. Dikali N2 per N1 kan dijumlah, tapi dikurang N2.
Ini rumusnya ya. Terus X gabungannya berapa? Tinggal dimasukin ya. 156,5 sama dengan yang ini kan ini. 155 dikali titik itu kali ya. 10. Karena katanya 10 orang wanita, rata-ratanya 155. Dikurang. Kenapa dikurang? Karena dikeluarkan ya. Kalau misalkan di soal kalian nanti ditambah atau ditambahkan berapa orang dulu, maka ininya jadi di jumlah. Karena yang di sini dikeluarkan, maka di sini dikurang. X2 kita nggak tahu nih, X3 wanita ini kita nggak tahu, dikali N-nya. N-nya tahu kan, 3 orang wanita yang dikeluarkan. Nah, N1-nya berapa? 10. Dikurang N2-nya 3. Terus ini langsung aja ya, 156,5 sama dengan, ini dikaliin berarti 1550. Ini X2 kali 3 berarti 3X2 ya. Per 7. 10 kali 3, 7. Nah, ini seperti biasa ya, dikali sini. Jadi 156,5 dikali 7 berapa nih? 156,5 dikali 7. Hasilnya 1095,5. Sama dengan, ini ya, 165,5 dikali 7 sama dengan, aku tulis deh, biar kalian mengerti. 156,5 dikali 7 sama dengan ini 1550 kurangi 3X. 3X2. Terus ini berapa hasilnya? 1095,5 sama dengan 1550 kurangi 3X. Nah, ini kan kurang. Berarti karena kita mau nyari yang ini kita pindah ruaskan ke sini, yang ini pindah ruaskan ke sini ya. Jadi ini kan awalnya min 3X2 nih. 3X2 berarti pindah ruas jadi X plus 3X2. Yang ini tetap ya 1550. Ini kan awalnya positif nih. 1095,5. Tapi kalau pindah ruas jadi 1095,5. Berapa nih hasilnya? 4,5. Ini masih tetap ya 3X2. Nah, yang dicari kan 3X2-nya. Berarti 3-nya pindah ruas ke sini ya. 454,5 dibagi 3 sama dengan berapa? 151,5. Jadi jawabannya yang mana? Yang B. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang nanya, Kak? Oke, paham ya? Ini tinggal kalian harus mengingat-ingat rumus ini. Terus nomor 28. Lanjut ke nomor 28. Diagram di atas menunjukkan perolehan nilai ulangan matematika kelas 7A. Jika kriteria ketuntasan minimal 7,5, maka banyaknya siswa yang lulus pada ulangan matematika tersebut adalah, ini nyari rata-rata ya dari grafik. Oke. Kalau nyari rata-rata dari grafik gimana? Nih, coba lihat grafiknya ya. Di situ kan ada yang bagian bawah itu kan nilai. Terus frekuensi itu jumlah orang yang dapat nilai itu ya. Yang dapat nilai 55 berarti ada 2 orang. Yang dapat nilai 65 berarti ada 3 orang. Yang dapat nilai 70 berarti ada 5 orang. Nah, kita cari rata-ratanya dulu ya. Berarti harus dihitung.
Enggak. Ada yang gabung. Nggak perlu. Coba lihat soalnya. Salah konsol. Bentar dulu. Maka banyaknya siswa yang lulus pada ulangan matematika menunjukkan perolehan nilai matematika kriteria ketuntasan minimal. Nggak perlu ya, nggak perlu cari rata-ratanya. Karena kan yang ditanya adalah kan udah diketahui KKM-nya 75 ya. Banyaknya siswa yang lulus adalah berarti yang lulus siswa yang dapat nilai 75 ke atas ya. Jadi kita nggak perlu cari rata-rata. Berarti yang dapat 75 ke atas ada berapa orang nih? Nomor 28 KKM 75. Nih, berarti kalau KKM 75 udah lulus ya. Udah lulus. Yang ditanya adalah yang lulus berapa orang nih? Gitu kan? Yang lulus itu berarti sama dengan atau lebih besar 75 dari 75. Lebih besar atau sama dengan 75. Tinggal bisa lihat deh, yang dapat nilai 75 ada berapa orang? Ada 8 orang ya, 8 ditambah yang dapat nilai 80 kan ada 9. Terus yang dapat nilai 85 ada 7. Terus yang dapat nilai 90 ada 3 orang. Terus yang dapat nilai 95 ada 2 orang. Sama terakhir yang dapat nilai 100 ada 1 orang. Tinggal dijumlahin aja ya yang ini. Benar nggak? 75 8 orang, 89 orang, 85 7 orang, 93 orang. Yang jumlah ya. Ini sama ini 10, ini sama ini 10, ini sama ini 10. Berarti semuanya ada berapa? 30 orang. Ada jawabannya nggak? Harusnya yang D 30 ya. D itu bukan 31, 30. Nah, sekarang nomor 29. Itu tinggal dilihat ya, kenaikan suhu tertinggi terjadi pada, tinggal cari aja garis yang melonjak tinggi ya. Atau kalian bisa cari dari selisihnya. Kan dari hari Rabu ke Selasa selisihnya berapa? 35 dikurangi 33. Itu 2 ya selisihnya. Nah, dari Kamis ke Rabu itu selisihnya berapa? 39 dikurangi 35 itu berapa? 4. Gitu. Terus yang lain selisihnya itu kan kecil-kecil ya. Berarti yang paling besar itu yang mana? Yang 4 ini ya. Yang 4 itu hari apa? Hari Rabu ke Kamis. Berarti jawabannya yang B. Yang terakhir, nih yang terakhir. Diagram lingkaran ya. Diagram di atas menunjukkan data mata pelajaran yang disukai siswa kelas 7. Jika banyaknya siswa 140 orang, maka banyak siswa yang gemar matematika adalah, ini tinggal cari persentase matematikanya ya. MTK ada berapa? Kan semuanya 100% tuh. Berarti MTK itu 100% dikurangi berapa nih? Tambahin persentase yang lain ya. 14 ditambah 14 ditambah 24 ditambah 13. Berarti 100 dikurangi berapa nih? 65 ya. Nah, berarti 35% yang matematika. Yang ditanya bukan persentasenya, tapi orangnya ya. Berarti 35 per 100 dikali jumlah siswa seluruhnya ada berapa? 140 orang. Nah, ini berapa nih? Ini ada 49 orang. Jawabannya ya A.
Oke, udah selesai ya? Ada yang mau ditanyain nggak dari semua penjelasan yang tadi?